Aku baru saja membuka restoran hotpot, tak disangka, malaikat maut benar-benar datang untuk makan. Dan mereka membayar 6,6 juta hanya untuk sekali makan hotpot. Mereka bahkan mengundangku untuk membuka cabang di dunia bawah. Hanya karena tanpa sengaja, aku menambahkan bahan khusus ke dalam bumbunya. Sejak malam itu aku baru tahu, hantu perlu makan dengan dipandu 3 batang dupa. Dan setelah menambahkan beberapa bahan khusus, barulah mereka bisa memakannya. Awalnya aku tidak tahu semua ini. Sampai suatu ketika secara kebetulan, 2 malaikat maut datang ke restoran hotpotku. Saat itu aku sedang bersiap untuk tutup. Tiba-tiba datang 2 orang berusia sekitar 60 tahun. Tapi wajah mereka berdua pucat pasi, seperti mayat di rumah duka. Salah satu dari mereka terus mengendus sesuatu, lalu mengucapkan kata makan. Aku baru sadar, dan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua mau makan hotpot, kan? Mereka berdua tidak menghiraukanku, dan tidak berkata apa-apa. Mereka hanya berjalan ke meja di pojok. Meskipun restoran hotpotku akan bangkrut besok, aku berpikir untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Lalu aku menyuruh Bibi Wang, asistenku, untuk membuat teh, dan menyuruh Paman Li, Koki, untuk menyiapkan bahan-bahan di dapur. Begitu aku selesai bicara, mereka mulai bergerak. Hanya Koki Li Dewang yang tetap diam di tempat. Aku mengerutkan kening. Paman Li, kenapa wajahmu pucat sekali? Li Dewang menggelengkan kepalanya, dan bergumam. Tidak apa-apa, aku pasti salah lihat. Saat itu Bibi Wang datang dan memberikan menu, dan bertanya, kalian berdua ingin kuah apa? Kami ada kuah Yuan Yang, kuah kaldu bening, dan juga kuah pedas. Gerakan kedua orang itu sangat kaku, seperti orang tidur yang tubuhnya dikendalikan. Melihat tingkah mereka, aku semakin merasa aneh. Mereka memesan dengan kaku, 20 piring irisan daging kambing, 20 piring babat, 20 piring daging renyah. Melihat mereka memesan begitu banyak, aku senang sekaligus bingung, tapi aku tidak terlalu memikirkannya, dan langsung membawa menu ke dapur. Sesampainya di dapur, aku melihat Li Dewang berdiri diam di depan wastafel. Aku memanggil, Paman Li. Li Dewang terkejut dan menoleh. Aku bertanya dengan bingung, ada apa? Lihat hantu. Mendengar kata hantu, Li Dewang menelan ludah ketakutan, dan melihat keluar dapur. Lalu bergumam pelan, bos, 2 orang di luar itu mungkin hantu. Aku melihat mereka masuk dengan jinjit. Aku benar-benar tidak habis kata. Kau pasti salah lihat. Li Dewang berkata dengan yakin. Aku melihatnya dengan jelas. Bos, aku tahu kepribadian Li Dewang. Dia tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Tapi mengingat Bibi Wang dan Zhang Sulin masih di luar, aku berpikir sejenak lalu berkata, cepat siapkan panci dan sayuran. Aku akan keluar sebentar. Sampai di kasir, aku melihat ke arah Zhang Sulin dan Bibi Wang, lalu berkata, kalian berdua, tolong bantu di dapur. Aku yang akan mengurus tamu di meja ini. Aku mengambil teko dari tangan Bibi Wang, dan berjalan ke arah kedua orang itu. Dengan senyum di wajahku, aku berkata, maaf, tabung gas di meja ini habis. Bisakah kalian pindah ke meja sebelah? Mereka berdua tidak berkata apa-apa, dan langsung berdiri lalu berjalan ke meja sebelah. Aku diam-diam melihat ke arah kaki mereka. Tadinya aku tidak tahu, tapi setelah melihatnya, aku terkejut. Astaga, kedua orang tua ini benar-benar berjalan jinjit. Melihat itu, aku langsung panik. Setelah mereka berdua duduk, aku berusaha tetap tenang, dan memaksakan senyum. Lalu berkata, tunggu sebentar, aku akan ke dapur untuk melihat apakah makanannya sudah siap. Sampai di dapur, ketiganya terlihat tegang. Jelas Li Dewang sudah menceritakan kejadian tadi. Mereka bertiga menatapku, menunggu jawabanku. Aku mengangguk, mereka bertiga langsung panik. Tapi aku tetap tenang, dan berkata kepada Li Dewang, Paman Li, cepat siapkan makanannya. Bibi Wang, kalian bantu di dapur. Aku akan melayani kedua kakek kotor ini. Asal kita layani mereka dengan baik, kita tidak akan kenapa-napa. Hotpot pedas dan sayurannya cepat disiapkan. Dengan gugup, aku menyajikannya di meja. Gulungan daging kambing baru saja direbus sebentar. Kedua orang itu langsung melahapnya. Cara makan mereka seperti serigala lapar. Mereka hanya mengunyah sedikit lalu menelannya. Begitu banyak makanan, dalam sekejap langsung habis. Aku bergegas ke dapur dan menyuruh Li Dewang untuk menyiapkan makanan lagi. Aku hanya ingin melayani kedua orang tua ini dengan baik. Dan mereka cepat pergi. Tak lama kemudian, mulut mereka penuh dengan minyak. Mereka berjalan ke kasir. Salah satu dari mereka berkata, dengan nada suara yang menyeramkan, Bos, bumbu apa yang kau tambahkan ke hotpot ini? Enak sekali. Dengan ragu, aku menjawab, Kuma-kuma, aku memang menambahkan sedikit bumbu ke dalam hotpot ini. Tapi aku tidak tahu apa itu. Bentuknya mirip kuma-kuma, tumbuh di kebun belakang. Aku juga tidak menemukannya di internet, jadi aku memetik beberapa dan menumisnya. Setelah ku coba, rasanya enak, agak manis dan memiliki aroma yang unik. Jadi aku menggunakannya sebagai bumbu untuk hotpot. Pria itu mengangguk, dan bertanya, berapa harganya? 660 yuan. Aku langsung menyesal setelah menatakannya. Keduanya mengerutkan kening, jelas mereka merasa agak mahal. Aku hendak meralat ucapanku, tapi pria itu mengeluarkan kantong kecil dan meletakkannya. Kemudian mereka berdua berbalik dan pergi. Melihat mereka pergi, aku akhirnya merasa lega. Namun saat itu, salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh, memutar kepalanya 180 derajat, lalu menyeringai dan berkata, Bos,
Restoran hotpotmu enak, kami berdua akan datang lagi. Aku berusaha tetap tenang, dan memberikan senyum canggung. Setelah mereka benar-benar pergi, aku membuka kantong uang itu dan melihat. Isinya koin tembaga, rasa dingin saat disentuh, tetapi sangat hitam. Tidak ada warna kuningan seperti koin tembaga pada umumnya. Aku meletakkan kantong uang itu di kasir, dan segera menyuruh Li Dewang dan yang lainnya pulang. Aku juga kembali ke kamarku dan langsung tidur. Namun keesokan paginya, sebelum aku bangun, aku menerima telepon dari kantor polisi. Aku diminta pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Sesampainya di kantor polisi, setelah mendengar penjelasan polisi, kami berempat merinding ketakutan. Ternyata kedua orang itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Jasad mereka ada di kamar mayat. Tapi entah bagaimana, tadi malam mereka bergerak sendiri, dan pergi ke restoran hotpotku. Kami berempat menceritakan pengalaman tadi malam. Setelah mencatat keterangan kami, polisi memperbolehkan kami pergi, dan berpesan agar kami tidak menyebarkan kejadian ini. Saat pergi, seorang pendeta tahu berjubah kuning memanggilku, dan bertanya apakah kedua orang itu meninggalkan sesuatu. Aku menggelengkan kepala dengan bingung dan berkata, tidak. Pendeta tahu itu tampak kecewa, tapi kemudian teringat sesuatu, dan memberiku kartu namanya. Aku menerima dan melihat kartu nama itu. Tertulis Biro Paranormal, Zhang Baofeng, beserta nomor telepon. Meskipun pendeta tahu itu tidak mengatakan apa sebenarnya kedua orang itu, aku bisa menebaknya. Aku bertanya apakah makhluk kotor itu akan mengganggu kami. Mendapatkan jawaban iya dari pendeta tahu. Aku akhirnya merasa lega. Setelah kembali, kami mengadakan makan malam perpisahan. Setelah membayar gaji mereka bertiga, aku berencana untuk meminta kembali uang jaminan dari pemilik rumah. Tapi karena sudah malam, aku memutuskan untuk melakukannya besok. Lalu aku naik ke atas untuk istirahat. Aku berbaring di tempat tidur, memikirkan tentang pertemuan dengan dua orang tua itu. Dan tanpa sadar tertidur, dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar suara ketukan pintu. Tok 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 tok. Aku membuka mata dengan kesal, dan hendak memaki, tapi ku dengar seseorang berkata, "Bos, bangun dan buka tokonya." Begitu suara itu terdengar, kulit kepalaku langsung merinding. Suara ini sangat ku kenal. Itu suara kedua orang tua tadi malam. Orang itu melanjutkan, "Aku tahu kau belum tidur. Lihatlah apa yang ada di sampingmu." Ku melirik ke samping, dan langsung terpaku ketakutan. Aku melihat diriku masih terbaring di tempat tidur. Sementara aku berdiri di samping tempat tidur. Sebelum aku sempat tersadar, kulihat dua sosok berdiri di sudut kamar. Salah satu dari mereka berkata, "Tenang. Kami malaikat maut." Mendengar kata malaikat maut, aku langsung teringat sesuatu. Aku bertanya, apakah umurku sudah habis? Sambil panik menjelaskan, seumur hidupku, aku tidak pernah berbuat jahat. Masa aku harus mati sebelum menyentuh wanita? Malaikat maut itu mendengarnya, lalu berkata dengan kesal, "Lihat dirimu yang tidak berguna ini. Kami bukan datang untuk mencabut nyawamu, tapi ingin meminta bantuanmu. Rasa hotpot di restoranmu itu mantap. Kami berdua melakukan sedikit kesalahan, dan ingin menjamu tamu penting di restoranmu." Mendengar ini, aku langsung melambaikan tangan, menolak. Restoran hotpotku bangkrut. Sudah tutup. Malaikat maut yang lain mendengarnya, mengerutkan kening. Rasanya begitu enak. Sayang sekali kalau tutup. Lagi pula, kami berdua bergantung pada restoran hotpotmu untuk menyelamatkan hidup kami. Aku mendengarnya dan ingin menangis. Mengeluh, apa gunanya hantu menganggap rasanya enak? Manusia yang harus menganggapnya enak. Lalu berkata, aku juga ingin terus membuka. Tapi bisnisnya sepi, asa sewa toko habis. Dan aku tidak punya uang untuk melanjutkan sewanya. Malaikat maut itu mendapat ide. Tersenyum. Kau tidak bisa menghasilkan uang di dunia manusia. Kau bisa menghasilkan uang di dunia akhirat. Aku berkata dengan putus asa. Tuan-tuan, uang akhirat kalian tidak berlaku di dunia manusia. Malaikat maut itu menunjukkan senyum misterius. Uang akhirat di tanganmu memang tidak berguna, tapi di tangan orang lain, siapa tahu. Ada pepatah yang mengatakan, uang bisa membuat hantu menggiling. Malaikat maut yang lain mengeluarkan sebuah buku dan melemparkannya. Kami berdua harus kembali ke neraka untuk melapor. Tamu penting itu akan tiba 3 hari lagi. Kau harus bersiap-siap. Kami sudah menulis caranya di buku ini. Setelah mengatakan itu, keduanya menghilang. Setelah keduanya pergi, aku tiba-tiba terbangun. Kusadari hari sudah pagi. Aku pikir itu hanya mimpi. Tapi ketika melihat di kepala tempat tidur, buku kisah aneh Yin dan yang menguning itu, aku tahu ini nyata. Aku mengambil buku itu dan membukanya. Selembar kertas jatuh dari dalamnya. Di atasnya tertulis, hantu berbeda dengan manusia. Hantu yang ingin makan makanan manusia hanya punya 2 cara. Entah merasuki tubuh manusia, atau menggunakan sesuatu yang telah direndam dalam daun pohon willow berusia 100 tahun. Lalu tancapkan 3 dupa king siang. Dupa ini harus diminta dari vihara atau kuil Tao yang berjasa. Lalu tidak ada lagi. Aku membuka buku catatan aneh Yin yang dengan perasaan tak percaya. Isi di dalamnya, harus kuakui, buku ini cukup lengkap. Mulai dari Feng Shui dan ramalan nasib, hingga Kimen Dunjia dan Bagua. Semuanya tercatat. Aku menemukan catatan tentang mata uang akhirat, tapi tidak seperti yang kubayangkan. Atau uang akhirat memang uang kertas arwah. Tapi karena orang-orang zaman sekarang membakarnya begitu banyak ke alam baka, nilai terendahnya dimulai dari miliaran. Akibatnya, sistem mata uang akhirat sudah runtuh. Tapi masih ada yang namanya uang hantu.
yaitu koin tembaga yang kuterima tadi malam. Setelah menyimpan catatan Ana Yin Yang, aku melihat sekantong kecil koin tembaga itu. Lalu aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Zhang Baofeng. Tak lama kemudian, telepon diangkat. Zhang Baofeng terdengar malas. Halo, siapa ini? Aku menjawab. Ini aku, anak muda yang kemarin. Oh, Tuan Lin. Setelah itu, Zhang Baofeng tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Tuan Lin, apa kedua orang itu benar-benar meninggalkan sesuatu? Aku menggumam. Iya, sedikit uang hantu. Zhang Baofeng terkejut mendengarnya. Kau tahu tentang uang hantu? Mendengar keterkejutannya, aku tertawa. Tentu saja aku tahu. Aku justru mau tanya, apa kau membutuhkannya? Aku sedang butuh uang. Harus kutukar dengan uang duniawi. Zhang Baofeng setuju. Bisa. Kau di mana sekarang? Biar aku yang menemuimu. Aku menutup telepon. Zhang Baofeng mengirimiku sebuah lokasi. Sesampainya di lokasi yang disebutkan Zhang Baofeng, ternyata sebuah restoran kecil. Zhang Baofeng mengenakan pakaian biasa, dengan wajah tersenyum. Tuan Lin, apa kau benar-benar punya uang hantu? Tentu saja, aku hendak mengeluarkan kantong uangnya. Api dihentikan oleh Zhang Baofeng. Uang hantu ini tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Kalau tidak, energinya akan hilang, dan tidak diakui di alam baka. Kami masuk ke ruang pribadi yang dipesan Zhang Baofeng. Zhang Baofeng bertanya dengan senyum. Tuan Lin, berapa banyak uang hantu yang kau punya? Aku tidak ragu-ragu, dan langsung mengeluarkan kantong uang dan meletakkannya di atas meja. Tidak banyak, 660 koin. Zhang Baofeng mengangguk dan menyesap tehnya. Menahan rasa terkejutnya, ia sudah menduga aku punya banyak, tapi tidak menyangka sebanyak ini. Aku sempat berpikir untuk membandingkan harga dengan orang lain. Lagi pula, dua kalimat pertama di catatan Ana Yin Yang masih kuingat sampai sekarang. Hantu memang menakutkan. Api yang lebih menakutkan dari hantu adalah hati manusia. Pendeta tahu ini punya surat keterangan dari kantor polisi. Entah baik atau tidak, setidaknya dia tidak akan membunuh untuk merampas uang. Setelah makan dan minum, Zhang Baofeng baru membahas inti permasalahan. Bos Lin, kau mau menjual uang hantu ini, kan? Aku ingin membelinya. Sebutkan saja harganya. Aku tersenyum tipis. Tuan Zhang, kau orangnya tepat sasaran. Aku juga tidak akan berbasa-basi. Rekan seprofesimu juga pernah menawarkanku untuk uang ini. Dia juga menawar dengan harga tertentu. Tapi aku tidak menjualnya. Sebutkan saja tawaranmu. Jika melebihi tawarannya, aku akan menjualnya padamu. Sejujurnya, aku orang awam. Aku tidak mengerti apa-apa, tapi bukan berarti aku bodoh. Mendengar itu, Zhang Baofeng mengerutkan keningnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, harga yang bisa kutawarkan adalah 7.000 yuan. Ekspresiku tetap datar, tapi dalam hati aku sangat gembira. Nilai tukar 1 banding 10 ini sungguh di luar dugaanku. Lalu aku mengangguk. Baiklah, karena Tuan Zhang menawar dengan harga ini, tentu saja aku harus memberimu muka. Aku memberikan uang hantu itu kepada Zhang Baofeng. Tidak lama kemudian, aku menerima transfer 7.000 yuan di ponselku. Saat akan berpisah, aku teringat sesuatu, dan bertanya kepada Tuan Zhang, apakah kau punya jimat pengusir hantu dan penangkal roh jahat? Aku bisa membelinya. Mendengar itu, Zhang Baofeng mengerutkan keningnya. Lalu dia mengangguk. Ada. Tapi kurasa Bos Lin, kau tidak hanya ingin membeli jimat pengusir hantu dan penangkal roh jahat saja, kan? Bukan sesederhana itu, kan? Aku tersenyum, tanpa menjawab. Zhang Baofeng kemudian mengeluarkan 10 lembar jimat dari tasnya, dan berkata, jimat pelindung ini dapat mencegah hantu kecil mendekatimu. Jimat penghancur roh jahat ini juga cukup untuk menghadapi hantu kecil. 10 lembar jimat ini aku berikan untuk Bos Lin. Jika nanti kau punya uang hantu lagi, hubungi aku saja, kita bisa bicarakan harganya. Aku menyimpan jimat-jimat itu. Aku mengangguk dan berkata, jika aku punya uang hantu, aku akan menghubungimu. Saat berpisah, Zhang Baofeng mengingatkan, Bos Lin, kau belum terjun ke dunia kami, jadi ada beberapa hal yang belum kau pahami. Di era akhir Dharma ini, ajaran sesat merajalela. Untuk bertahan hidup, kau harus punya kekuatan yang cukup. Setelah berpisah, aku kembali ke toko, dan membayar sewa toko selama 3 bulan kepada pemiliknya. Lalu aku merendam sayuran dan daging dengan air rendaman daun willow berusia 100 tahun. Kemudian aku menambahkan sedikit bunga merah dari halaman belakang. Aku menduga, alasan kedua malaikat maut itu menyukai hotpot adalah karena tambahan bunga merah itu. Setelah semuanya selesai, aku baru saja akan kembali ke kontrakan. Tiba-tiba aku menerima telepon dari Zhang Suling. Dengan panik dia berkata di telepon, Bos Lin, bisakah kau datang kemari? Ayahku kena masalah. Setelah menutup telepon, aku mengendarai mobil van bekas itu menuju kompleks apartemen tempat Zhang Suling tinggal. Aku tidak tahu, perjalanan inilah yang hampir merenggut nyawaku. Zhang Suling melihatku dan bergegas menghampiriku. Tuan Lin, katanya, ayahku sepertinya diganggu makhluk halus. Mendengar itu, aku mengerutkan kening dan mengikutinya ke ruang tamu. Kulihat seorang wanita sedang dengan hormat menuangkan teh untuk seorang pendeta Tao dan muridnya. Melihat mereka berdua, aku merasa wajah mereka tidak ramah. Dalam catatan keanehan Yin yang tertulis, batang hidung miring, mulut mencong, dan jika mata juling, itu adalah wajah licik. Saat aku baru masuk, keduanya menatapku dengan mata juling. Saat mereka berbicara dengan Ibu Zhang, sudut mulut mereka tanpa sadar terangkat.
karena tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak menghiraukannya. Kemudian Zhang Suling membawaku ke sebuah kamar. Terlihat ayah Zhang Suling terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, bibirnya tidak memiliki warna. Keringat dingin telah membasahi seluruh tempat tidur. Dan mulutnya sesekali menggumam. Pergi, jangan ganggu aku. Melihat kondisi ayah Zhang Suling seperti itu, aku teringat 3 ciri-ciri kerasukan roh jahat dalam catatan keanehan Yin Yang. Keringat dingin, tubuh lemah, sakit terus-menerus, dan tak kunjung sembuh. Lalu aku menatap Zhang Suling dan bertanya, sudah ke rumah sakit? Zhang Suling mengangguk. Sudah, katanya. Tapi dokter bilang ayahku tidak sakit apa-apa. Mendengar itu, aku berpikir dalam hati, benar saja. Lalu aku melihat ke arah pintu dan bertanya, apakah pendeta Tao itu diundang keluargamu? Zhang Suling menggeleng. Bukan, katanya. Pendeta Tao itu tidak sengaja bertemu ibuku 3 hari yang lalu. Dia bilang 3 hari yang lalu ayahku akan diganggu makhluk halus. Dan kemarin ayahku jadi begini. Mendengar itu, awalnya aku mengira ini ada hubungannya dengan kedua malaikat maut itu. Tapi setelah kupikir-pikir, sepertinya tidak ada hubungannya. Saat itu, Zhang Suling berkata dengan wajah sedih. Pendeta Tao itu bilang ayahku dirasuki hantu, dan untuk mengatasinya butuh setidaknya 100.000 yuan. Keluargaku tidak punya uang sebanyak itu. Jadi aku meminjam uang darimu untuk membantu. Mendengar 100.000, aku agak terkejut, dan merasa ada yang tidak beres. Lalu aku mengeluarkan sebotol obat tetes mata dan meneteskannya ke mataku. Lagi pula, orang biasa tidak bisa melihat hantu tanpa membuka mata batin. Untuk melihat hantu, 2 dari 3 api kehidupan harus padam. Tapi cara ini terlalu berbahaya. Cara lainnya adalah dengan menggunakan air mata sapi hitam. Sapi hitam terlahir dengan kemampuan spiritual, dan bisa melihat semua makhluk halus. Dan yang kuteteskan adalah air mata sapi hitam. Lalu aku melihat ayah Zhang Suling, Zhang De, dan semua yang kulihat berubah. Terlihat 2 api kehidupan di bahu Zhang De, dicengkeram oleh tanan yang terbentuk dari energi hitam. Dan api terakhir di atas kepalanya berkedip-kedip, seakan bisa padam kapan saja. Melihat itu, aku yakin dia sedang diganggu hantu. Aku segera melihat ke sekeliling. Kamarnya tidak memiliki jendela yang terbuka, dan gordennya juga sudah tertutup rapat. Aku bertanya mengapa seperti itu. Zhang Suling mengatakan padaku, pendeta Tao itu bilang, dengan begitu bisa mengumpulkan energi Yin, bisa membuat ayahku merasa lebih baik. Mendengar itu, aku melanjutkan pencarian. Aku melihat sepasang kaki di bawah tempat tidur. Dengan cepat, kaki itu menarik diri kembali. Saat itu aku yakin, itulah hantu yang mengganggu ayah Zhang Suling. Karena ini pertama kalinya aku melihat hantu. Aku tidak yakin apakah jimat pengusir setan ini bisa melawannya. Aku hanya bisa memasukkan satu tangan ke dalam saku, memegang jimat kuning, lalu berjalan menuju jendela. Lagi pula, hantu takut sinar matahari. Semua orang tahu itu. Tapi saat aku hendak membuka gorden, suara pendeta Tao itu tiba-tiba terdengar. Jangan, aku berhenti. Secara refleks menoleh ke belakang. Terlihat pendeta Tao itu menatapku dengan wajah muram. Alisnya sedikit berkerut, lalu berkata, kau juga rekan sejawat? Kemudian pendeta Tao itu tersenyum tipis dan berkata, halo, nama asliku He Haoji, ama Taoku King Feng. Aku juga tersenyum dan berkata, namaku Lin Ye. Saat berjabat tangan, tatapan mata He Haoji sangat dingin. Lalu bertanya, kenapa kau tadi mau membuka gorden? Dengan wajah bingung aku berkata, memangnya ada masalah? He Haoji menggelengkan kepalanya, senyumnya kembali dan berkata, tidak ada masalah. Lalu berbalik dan pergi. Namun saat pergi, dia berkata, kalian harus pikirkan baik-baik. Makhluk kotor itu bisa saja mengambil nyawa Zhang De kapan saja. Setelah mereka berdua pergi, Zhang Suling menatapku dan berkata, Tuan Lin, bisakah kau pinjamkan aku 100.000 yuan? Nanti pasti aku kembalikan. Ku menggelengkan kepala tanpa daya, lalu berkata, mana mungkin aku punya 100.000 sekarang? Tapi aku bisa menyelesaikan masalah ini. Mendengar itu, mereka semua menatapku dengan tak percaya. Aku tidak menjelaskan apa-apa, melainkan berkata akan kembali malam hari untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu pergi, tapi aku tidak tahu, karena masalah inilah, aku hampir kehilangan nyawaku. Kembali ke Fan, aku mengeluarkan buku kisah aneh Yin dan Yang. Membolak-baliknya sekian lama, aku menemukan sebuah alat. Pohon willow bisa memanggil hantu, juga bisa memukul hantu. Rendam cambuk ranting willow dalam darah anjing hitam, lalu olesi dengan abu dupa dari altar. Akan memiliki kekuatan untuk memukul hantu. Maka disebut cambuk pemburu hantu. Dan setiap kali dicambuk, hantunya menyusut 3 inci, sampai akhirnya jiwanya hancur. Tapi aku rasa itu belum cukup. Aku mencari nomor Zhang Baofeng, dan menghubunginya. Telepon diangkat, aku langsung ke inti permasalahan, dan menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Mendengar itu, Zhang Baofeng terdiam sejenak, lalu berkata, Tuan Lin, saat ini saya tidak di Kunming. Saya tidak bisa membantu dalam hal ini. Namun, menggunakan cambuk pemburu hantu memang bisa mengatasi hantu kecil itu. Mendengar cambuk pemburu hantu memang berguna, aku menutup telepon, dan pergi untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Sore hari, saat matahari terbenam, aku kembali ke rumah Zhang Suling dengan cambuk pemburu hantu yang sudah jadi. Sebelum matahari terbenam, aku sudah berpesan pada Zhang Suling untuk memindahkan Zhang De ke kamar lain. Saat ini, matahari sudah terbenam, dan langit kembali gelap. Hantu kecil itu akan segera keluar.
Melihat pintu kamar yang tertutup rapat, aku menarik napas, dan langsung mendorong pintu. Lalu aku menutup pintu. Lampu di dalam kamar menyala. Hantu kecil itu bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat aku hendak berjalan ke sana, klik, lampu, tiba-tiba mati. Melihat itu, aku langsung mencambuk. Terdengar jeritan, terlihat sesosok hantu kecil setinggi 1,5 meter dengan rambut terderai. Pajangnya pucat, aku mencambuknya lagi. Hantu itu menyusut 3 inci lagi. Zhang Suling dan putrinya yang berada di luar mendengar jeritan itu, dan mundur beberapa langkah ketakutan. Aku terus mencambuki hantu kecil itu tanpa ampun. Lalu aku menempelkan jimat penghancur. Hantu kecil itu langsung hancur, menjadi asap. Aku pikir akan terjadi pertarungan sengit. Tapi ternyata hantu kecil itu dihajar habis-habisan. Setelah hantu itu diatasi, Zhang De secara ajaib sembuh. Keluarga Zhang Suling sangat berterima kasih dan ingin bersujud padaku. Zhang Suling juga sangat berterima kasih. Hampir saja menyerahkan dirinya padaku. Malam itu aku tidak pulang, dan menginap di rumah Zhang Suling. Pagi harinya, pendeta Tao dan muridnya datang lagi. Melihat Zhang De sehat walafiat, dan aku juga ada di sana. Fei Haoji langsung mengerti sesuatu. Matanya menyipit. Tadi malam dia merasakan hantu kecil itu dibasmi seseorang. Dia pikir itu adalah seorang ahli. Ternyata aku memegang parang, dan tersenyum kepada mereka berdua. Makhluk kotor yang mengganggu Paman Zhang. Sepertinya sudah pergi. Pendeta tidak perlu repot-repot lagi. Meskipun aku tidak yakin bisa melawan hantu, tapi aku sangat yakin bisa melawan manusia. 2 tebasan, pasti akan membuat orang tua itu berdarah. Karena sudah begini, meskipun He Haoji marah, dia hanya bisa menyerah. Dia mendengus dingin, membawa muridnya berbalik dan pergi. Melihat mereka berdua pergi, aku menghela nafas lega. Aku juga pamit dan pergi. Tapi baru saja sampai di bawah kompleks, 2 sosok tiba-tiba muncul di belakangku. Masing-masing memegang 1 bahuku. Pada saat yang sama, Fei Haoji melirik cambuk pengusir hantu di pinggangku. Dengan dingin berkata, "Nak, cara membuat cambuk pengusir hantu ini. Dari mana kau mempelajarinya?" Aku menjawab, "Mendengarnya dari generasi yang lebih tua. Sekarang banyak orang di kompleks." Aku merasa berani. Fei Haoji tidak marah, melainkan tertawa dingin. Tidak kusangka, rencanaku digagalkan oleh orang awam. Kali ini aku mengaku kalah. Setelah mengatakan itu, mereka berdua melepaskan bahuku. Melangkah pergi dariku. Aku melihat punggung mereka yang pergi. Agak terkejut, setelah kembali ke toko, mengeluarkan sayuran dan daging, yang telah direndam dalam air daun willow berusia seabad. Sudah malam, aku merasa bahuku semakin pegal, lalu berjalan menuju rumah sewaku. Tapi anehnya, hari sudah larut malam, pejalan kaki di sekitar semakin banyak, dan pakaian mereka sangat aneh. Aku sedang bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang malam ini. Secara tidak sengaja aku menabrak seorang gadis berdaun putih. Secara refleks aku berkata, "Maaf." Gadis itu tampak terkejut. "Kau bisa melihatku?" "Tentu saja aku bisa." Tapi sebelum selesai bicara, aku pemilik Yelai Siang. "Maaf atas kejadian tadi. Jika ada yang bisa kubantu, datanglah kepadaku." Setelah meninggalkan toko peti mati, aku menelepon Zhang Baofeng. Aku bertanya apakah ada cara untuk mematahkan tepukan 2 hantu di bahu. Zhang Baofeng menjawab, "Ada. Tapi kau tak akan sanggup melakukannya, kecuali kalau si pendeta tua itu tidak mengejarmu langsung, dan menyelamatkan hantu-hantu kecil itu. Kau bisa sembunyi di kuil atau wihara. Tunggu aku kembali untuk menyelesaikannya." Mendengar itu, hatiku hancur berkeping-keping. Hanya dalam 1 malam, aku hampir mati. Tapi sampai sekarang, tidak ada cara lain. Lagi pula, malam ini aku harus membuat hotpot untuk kedua malaikat maut itu. Jadi aku bertanya pada pendeta Zhang, jika aku membunuh penyihirnya, apakah tepukan 2 hantu di pundak ini bisa dipatahkan? Zhang Baofeng di seberang telepon. Jelas tidak menyangka aku akan menanyakan ini. Setelah lama terdiam, dia hanya mengucapkan kata bisa. Mematikan telepon. Mataku menyipit. Aku segera membuat beberapa cambuk pengusir hantu. Pukul 12 malam. Malam ini adalah waktu yang dijanjikan untuk membuat hotpot bagi kedua malaikat maut itu. Semua lampu di toko sudah kunyalakan. Saat ini, aku memegang cambuk pengusir hantu di tangan kiriku, dan golok di tangan kananku. Selama aku bertahan sampai malaikat maut datang, aku tidak akan mati. Setetes air jatuh. Aku mendongak dengan tiba-tiba. Kelihat gumpalan air hitam muncul di langit-langit. Gumpalan air itu tiba-tiba merayap turun. Aku mengayunkan cambuk pengusir hantuku dengan keras. Gumpalan air hitam itu hanya terlempar keluar, dan tidak terluka. Aku kemudian mengeluarkan kapak pemutus roh jahat. Tapi tiba-tiba tanah di bawah kakiku melunak. Setengah badanku terbenam ke dalam tanah. Tidak jauh dari situ, segumpal tanah dan pecahan logam muncul. Pecahan logam itu mengendalikan dapur, dan pisau-pisau terbang ke arahku. Aku hanya bisa mengeluarkan jimat pelindung dan segera menempelkannya. Duar, pisau-pisau itu terpental. Tapi kemudian, segumpal api terbang keluar dari kompor dapur. Gumpalan api itu terpecah menjadi beberapa gumpalan api dan menyerangku. Aku masih ingin mengeluarkan jimat pelindung. Tetapi cambuk pengusir hantu di tanganku tiba-tiba bergerak, dan melilit tanganku. Melihat itu, aku sangat terkejut. Tepat saat api akan menghantamku, pintu toko tiba-tiba didorong terbuka. Sesosok muncul, hanya dengan mengangkat tangan, dan mengayunkannya. Api itu langsung menghilang. Pria parubaya itu mengenakan pakaian polisi kuno.
Melihat gumpalan-gumpalan ini, dia mencibir dan berkata, teknik mengendalikan hantu 5 elemen. Cukup menarik. Pria parubaya itu menoleh ke arahku dan bertanya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share untuk menonton alur cerita film lainnya.